Dulu, Pak Darmono cuma tukang pentol keliling biasa. Setiap pagi, dia dorong gerobak dari rumah kontrakannya yang sempit di pinggiran kota, melintasi gang sempit, jalan berlubang, sampai berhenti di depan SD atau pasar tradisional. Pentol yang dijualnya sederhana, hanya bola-bola daging dengan tusukan bambu, disiram saus kacang encer dan kecap manis. Tapi rasa pentol Darmono memang beda, kenyal, gurih, dan wangi. Anak-anak sampai ibu-ibu jadi langganannya. Setiap hari dia bisa bawa pulang 200.000 hingga 300.000 rupiah. Lumayan untuk hidup hemat bersama istrinya, Bu Darmi, dan 2 anaknya yang masih kecil. Tapi Darmono bukan tipe orang yang puas di zona nyaman. Ia punya obsesi, harus sukses, harus kaya, harus beda dari tukang pentol keliling lainnya. 5 tahun kemudian, Darmono sudah punya gerobak baru, lebih modern, pakai roda besar dan tempat kuah dari stainless. Ia juga mulai nyewa kios kecil di area ruko bekas pasar lama. Di sanalah titik balik hidupnya dimulai. Pentolnya makin laris. Antrian selalu panjang dari siang sampai sore. Bahkan banyak ojek online yang antri bawa pesanan. Wajah Darmono pun mulai muncul di media lokal. Judulnya, "Dari Tukang Pentol Keliling Jadi Juragan Pentol." Setelah sukses dengan kios kecil, Darmono nekat pinjam dana ke koperasi, tambah modal, dan buka ruko 2 lantai di pinggiran kota yang dulunya sepi. Tapi sejak ruko itu buka, tiba-tiba kawasan itu ramai. Orang-orang seperti ditarik oleh aroma sedap pentolnya yang menggoda. Belum buka pun, antrian sudah mulai. Yang bikin heran, rasa pentolnya makin mantap, makin gurih, dan makin bikin nagih. Padahal, menurut karyawan barunya, jumlah daging sapi yang datang tiap minggu itu nggak sebanding dengan jumlah produksi. Tapi, Darmono selalu punya jawaban. "Itu rahasia dapur. Aku punya teknik campurannya." Para karyawan percaya saja. Lagi pula, gaji mereka tinggi dan kerja di ruko itu enak. Ada mes, makan gratis, dan bonus bulanan. Ruko 2 lantai itu dibagi 2 fungsi. Lantai 1 untuk produksi, dapur, dan tempat jualan. Lantai 2 adalah area istirahat karyawan, terdiri dari 4 kamar. Di sana juga ada ruang pribadi Pak Darmono yang selalu terkunci. Gak ada yang boleh masuk selain dirinya. Bahkan Bu Darmi sendiri tak tahu isinya. Kecurigaan mulai muncul ketika beberapa karyawan yang baru direkrut tiba-tiba menghilang. Biasanya orang-orang itu datang dari luar kota, dibawa langsung oleh Darmono. Katanya sih dapat dari rekomendasi kenalan. Tapi anehnya, baru seminggu kerja, tiba-tiba tidak muncul lagi. Kata Darmono, mereka nggak betah dan pulang kampung. Tapi nggak ada yang bisa membuktikan. Tetangga ruko sempat mencium bau aneh, seperti daging busuk, tapi samar. Tapi karena setiap hari memang ada aktivitas masak besar-besaran, orang mengira itu bau limbah biasa. Lagi pula, ruko Darmono nggak pernah sepi pembeli, dan secara visual bersih serta rapi. Satu hal yang tak diketahui siapapun, sejak memiliki ruko itu, Pak Darmono berubah. Ia makin tertutup, makin pendiam, dan sering begadang malam-malam. Tetangga ruko yang tinggal di atas sempat melihat cahaya aneh dari jendela belakang lantai 2. Kadang-kadang terdengar suara seperti orang diseret, lalu sunyi. Pernah juga terdengar bunyi seperti alat pemotong tulang. Tapi karena Darmono terkenal baik, ramah, dan sering traktir tetangga, orang-orang enggan suuzon. Hingga suatu hari, ada satu kejadian aneh. Seorang bocah SD yang suka beli pentol di sana tiba-tiba muntah darah sepulang sekolah. Setelah diperiksa, dokter bilang si anak keracunan bakteri dari protein hewani yang tidak biasa. Saat ditelusuri, semua yang ia makan hari itu adalah seporsi pentol dari ruko Darmono. Orang tuanya melapor ke puskesmas dan pihak puskesmas melakukan kunjungan mendadak ke ruko tersebut.
Tapi waktu itu, dapur sudah bersih, daging di freezer sudah rapi, dan semua pegawai tampak kooperatif. Darmono dengan senyum manisnya berkata, "Kami selalu jaga kebersihan. Bisa dicek semua bahan, ada surat jalurnya." Akhirnya, kasus bocah itu menguap, dianggap salah makan atau faktor lain. Namun sebenarnya, malam sebelum pemeriksaan, Darmono telah membuang 2 kantong plastik besar ke sungai belakang ruko. Isinya bukan sampah dapur biasa, melainkan sisa-sisa tubuh yang tak sempat dihancurkan. Tanpa disadari siapapun, perjalanan sukses Darmono bukan sekadar kerja keras dan resep rahasia, tapi karena satu hal paling terkutuk yang bahkan setan pun enggan menyentuhnya, daging manusia. Awalnya, semua berjalan lancar. Penjualan naik, pelanggan makin loyal, bahkan mulai ada pesanan dari luar kota. Darmono mulai terima order partai besar untuk kantin sekolah, acara hajatan, bahkan instansi pemerintah. Dalam sebulan, omzet bisa tembus ratusan juta rupiah. Tapi ada satu masalah yang mulai mengganggu pikirannya, daging sapi. Setiap minggu, Darmono harus beli minimal 80 kg daging segar. Tapi stok itu nggak pernah cukup untuk memenuhi permintaan. Apalagi saat promo besar-besaran, semakin banyak pelanggan, semakin cepat daging habis. Ia sudah coba campur dengan tepung, jeroan, bahkan tetelan kualitas rendah. Tapi hasilnya jelas menurun. Rasa pentol jadi kurang nendang. Pelanggan mulai komplain. Ia tak mau ambil risiko. Pentolnya harus tetap punya rasa khas yang bikin ketagihan. Suatu malam, saat sedang mengecek bahan baku di dapur sendirian, ia terpaku lama memandangi mesin penggiling daging besar di sudut ruang. Listrik sudah dimatikan, tapi lampu kecil di dapur masih menyala redup. Dari sela-sela bayangan, pikirannya mulai menyimpang. Kenapa harus sapi terus? Pikirnya dalam hati. Matanya melirik ke arah freezer kosong. Daging. Toh, kalau udah digiling, siapa yang bisa bedakan mana sapi, mana kambing, mana manusia? Pikiran itu mengganggunya. Ia tertawa kecil, mencoba menepis hal gila itu dari kepala. Tapi, malam-malam berikutnya, ide itu justru makin kuat. Apalagi setelah ia tanpa sengaja membaca kasus di darknet tentang industri daging ilegal di luar negeri yang memanfaatkan daging manusia dari korban penculikan. Mulailah ia berpikir cara mendapatkannya. Tapi bukan pembunuhan brutal, bukan sembarangan korban. Ia ingin semuanya berjalan bersih, tanpa jejak, tanpa kekerasan yang meninggalkan luka mencolok. Ia ingin bahan datang sendiri ke tempatnya. Maka dimulailah sebuah proyek iblis. Darmono memasang lowongan kerja di grup Facebook dan forum-forum kecil. Lowongan kerja juru masak, staf ruko, dan petugas gudang. Gaji besar, mes tersedia, makan ditanggung. Targetnya, orang-orang terdesak, tanpa KTP, tanpa keluarga, dan tidak punya siapa-siapa. Para pengangguran jalanan, pemulung muda, wanita tunawisma, bahkan anak-anak pang. Tak butuh waktu lama, korban pertama datang. Namanya Wahid, 25 tahun, pemulung dari luar kota. Ia terlihat lugu, polos, dan mudah percaya. Darmono menyambutnya ramah, memberinya makan, lalu menunjukkan kamar di lantai 2 yang katanya khusus mes karyawan baru. Tapi yang tidak Wahid tahu, kamar itu sudah dilengkapi sistem gas bius otomatis yang Darmono rakit dari bekas tabung gas LPG dan komponen elektronik dari internet. Setiap pukul 1 malam, gas akan dilepaskan perlahan-lahan dari ventilasi atas kamar. Dalam 10 menit, siapapun yang ada di dalam akan tertidur lemas, lalu tidak bangun lagi. Wahid menjadi korban pertama, tanpa luka, tanpa teriakan. Darmono hanya perlu masuk saat tubuh Wahid tak bergerak, mengangkatnya ke ruang rahasia di belakang dapur, dan mulai bekerja dengan pisau-pisau besar yang sudah diasah sempurna. Bagian kepala dan tulang
dikuburkan di bawah lantai belakang, area yang sudah ia gali sejak lama. Daging paha, dada, dan lengan dipisahkan rapi, dicuci dengan cairan pembersih, lalu dibekukan. Tak ada jejak, tak ada darah tercecer. Besoknya, pentol kembali diproduksi. Dan anehnya, pelanggan justru makin banyak. "Pak, kok pentolnya makin mantap ya sekarang?" kata seorang ibu. "Anak saya sampai nggak mau makan pentol lain, harus di sini," ujar pelanggan lainnya. Darmono cuma tersenyum. Di dalam hatinya, ia tahu apa yang membuat rasa itu berbeda. Minggu berikutnya, korban kedua datang. Seorang wanita sekitar 30 tahun yang katanya kabur dari suaminya yang kasar. Darmono memberinya tumpangan dan pekerjaan. Malam harinya, ritual yang sama kembali terjadi. Setiap minggu, stok dagingnya tak pernah kurang, bahkan berlebih. Para karyawan tetapnya mulai heran. "Pak, ini daging dari mana ya? Soalnya setahu saya minggu ini cuma 1 kiriman, tapi stok selalu penuh." Darmono hanya menjawab, "Saya punya suplai rahasia. Nggak usah tanya terlalu jauh, fokus kerja aja." Awalnya, karyawan percaya, tapi perlahan keganjilan makin terasa. Daging yang datang dari supplier resmi jumlahnya selalu lebih sedikit dibanding jumlah pentol yang diproduksi. Tapi tak pernah habis. Mesin penggiling selalu bekerja siang malam. Lemari pendingin penuh. Bahkan freezer bawah tanah yang baru dibangun khusus untuk penyimpanan lebih dingin, katanya buat stok musiman. Yang mereka tak tahu, isi freezer itu adalah daging manusia segar yang diproses dan dikemas mirip daging sapi, tapi teksturnya jauh lebih lembut dan gurih setelah dicampur bumbu rahasia Darmono. Darmono makin gila. Ia mulai menikmati prosesnya. Bahkan, ia menyimpan beberapa gigi dan rambut korban sebagai koleksi pribadi di kota kecil di ruang pribadinya. Dan setiap malam, ketika semua tertidur, Darmono berdiri sendiri di tengah dapur, memandangi freezer sambil berbisik pelan, "Pentol ini akan membuatku abadi." Tapi ia lupa satu hal. Arwah manusia tak pernah tidur tenang jika tubuhnya dicabik demi keuntungan. Dan satu persatu, mereka mulai datang kembali. Setelah Wahid dan wanita tunawisma itu, Darmono makin lihai. Ia tahu satu hal, korban tak perlu dikejar, cukup dijemput dengan iming-iming harapan. Karena manusia yang putus asa rela masuk ke kandang singa hanya demi sesuap nasi. Setiap sore, Darmono akan menyusuri jalan-jalan kecil, terminal, jembatan layang, dan pinggiran rel kereta di luar kota. Ia tak pakai mobil mewah, cukup motor bebek tua dan pakaian biasa. Ia menyamar sebagai juragan pentol yang baik hati, memberikan rokok, makan, dan senyum ramah. "Mas, kerja yuk di tempat saya. Gaji harian, dapat makan, tempat tinggal, nggak usah mikir sewa." Begitu kata-katanya. Targetnya jelas, orang-orang yang tidak akan dicari siapapun. Pengemis tua, gelandangan muda, wanita yang tidur di emperan, bahkan anak-anak yang kabur dari rumah. Sekali dibujuk, mereka dibawa ke ruko 2 lantai miliknya di ujung gang sepi yang sudah ia desain sempurna. Pintu tanpa jendela luar, CCTV hanya untuk pengawasan dalam, dan tiap kamar terkunci otomatis dari luar. Setiap korban selalu dijamu seperti tamu kehormatan. Mereka disuguhi makan kenyang, teh hangat, dan kasur bersih. Mereka berpikir, inilah titik balik hidup mereka. Tapi mereka tak tahu, malam itu adalah malam terakhir mereka hidup sebagai manusia utuh. Pukul 1 pagi, dini hari. Gas bius dari ventilasi mulai mengisi ruangan. Perlahan, sunyi, mematikan, tak ada suara. Hanya tubuh-tubuh yang menggelepar lemas dan berhenti bergerak. Darmono tak pernah kesulitan. Ia hafal alurnya. Setelah korban pingsan, ia akan membawa mereka ke ruang pengolahan di belakang dapur. Di sana ada meja baja besar
selang air, pisau setajam silet, dan freezer khusus. Yang dia butuh dari korban hanyalah daging, otot paha, dada, lengan. Organ dalam dibuang di tong berisi cairan kimia. Tulang dikubur rapi di bawah fondasi ruko yang sudah dibongkar dan dibuatkan ruang tersembunyi seperti septic tank besar. Sebagian gigi dan kuku ia simpan di stoples kaca sebagai penanda jumlah produksi. Dalam 2 bulan, jumlah korban sudah 17 orang. Tapi tak ada satupun yang dicari. Tak ada selebaran orang hilang. Tak ada keluarga datang. Tapi kecurigaan muncul dari orang dalam. Namanya Sardi, karyawan lama Darmono yang bagian produksi pentol. Ia hafal betul berapa kilo daging dibutuhkan untuk ratusan tusuk. Dan baginya, jumlah produksi sekarang sangat tidak masuk akal. "Pak, mohon maaf, daging sapi dari supplier minggu ini cuma 60 kilo. Tapi pentol yang kita bikin bisa sampai 400 kilo. Ini gimana ceritanya?" Tanyanya pelan. Darmono hanya tertawa. "Aku punya daging tambahan, Sart. Jangan banyak tanya. Fokus kerja. Kamu digaji buat produksi, bukan mikir soal bahan." Tapi Sardi tak puas. Ia mulai diam-diam mengamati. Suatu malam, ia pura-pura lembur. Ia mengintip ke dapur belakang, dan disitulah ia melihat sesuatu yang bikin darahnya membeku. Darmono tengah mengangkat tubuh pria muda dari freezer. Tubuh itu masih utuh, tapi bagian pahanya terlihat seperti sudah dipotong sebagian. Ada bekas sayatan rapi. Ia melihat dengan jelas bagaimana Darmono menyayat lengan korban, memisahkan daging dan mengelapnya bersih. Sardi mundur pelan. Dadanya sesak. Ia ingin teriak, ingin kabur, tapi tahu tak bisa sembarangan. Ia memilih pura-pura tidak tahu. Tapi sejak malam itu, hidupnya tak pernah tenang. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar dari mulut ke mulut di kalangan karyawan tetap. Kok kalian ngerasa nggak sih? Dagingnya makin beda. Baunya aneh. Pentol sekarang kok teksturnya kayak bukan sapi? Gimana ya jelasinnya? Mereka mulai takut. Beberapa minta berhenti kerja. Tapi Darmono mengancam akan melaporkan mereka ke polisi soal pencurian bahan baku, fitnah yang dia rancang agar mereka bungkam. Beberapa karyawan akhirnya tetap bertahan karena takut dan terpaksa. Di sisi lain, Darmono makin berani. Ia mulai mencampur tulang belulang yang dihancurkan halus sebagai campuran kaldu untuk memperkaya rasa. Ia berkata, tulang manusia lebih gurih dari sapi, apalagi kalau dibakar. Semua itu dilakukan dengan satu prinsip. Jangan pernah buang bagian apapun dari tubuh manusia. Tapi dari semua korban, ada satu yang membuatnya trauma. Anak perempuan usia 12 tahun yang katanya lari dari rumah. Anak itu tak sepenuhnya mati karena dosis gas biusnya salah. Saat Darmono menyayat perutnya, bocah itu membuka mata dan berteriak sebentar sebelum akhirnya benar-benar tewas. Tapi sejak saat itu, suara bocah itu terus muncul setiap malam. "Pak, tolong, jangan potong aku." Suara itu datang dari kamar kosong, dari lemari pendingin, dari dalam saluran pembuangan. Darmono mulai terguncang, tapi ia tetap lanjut. Karena baginya, berhenti berarti bangkrut. Dan semua ini sudah terlanjur jadi sistem. Sudah terlalu banyak yang ia korbankan. Tapi para arwah, mereka belum selesai. Karena tak lama lagi, teror akan dimulai. Dan bukan cuma Darmono yang kena, para pelanggan dan pekerja pun mulai dihantui oleh jeritan korban. Hari itu adalah Sabtu sore. Pengunjung ruko Pak Darmono membludak seperti biasa. Suara anak-anak kecil tertawa sambil membawa tusuk pentol. Para ibu sibuk mengantre sambil ngobrol soal enaknya kuah kaldu yang makin nendang. Darmono hanya tersenyum dari balik kaca dapur sambil memantau. Tapi
Di dalam hatinya, ketakutan mulai mengendap. Sudah beberapa hari ini, ia tidur tak nyenyak. Sering terbangun tengah malam, mendengar suara ketukan dari bawah lantai. Suara lirih, seperti suara puluhan mulut berbisik. "Pak, kembalikan tangan saya. Kepala saya masih di situ. Kembalikan. Saya masih hidup, Pak. Jangan potong saya lagi." Awalnya Darmono pikir itu hanya efek stres. Tapi semua berubah ketika salah satu pelanggan tetap, ibu dua anak bernama Bu Lilis, mendadak histeris saat sedang makan di dalam ruko. "Astagfirullah, astagfirullah," teriaknya sambil menjatuhkan mangkuk pentol. Semua mata menoleh. Bu Lilis menangis, tubuhnya gemetaran sambil menunjuk ke arah etalase kaca tempat pentol ditata. Ada kepala anak kecil di situ, matanya terbuka. Dia lihat saya. Demi Allah, saya lihat. Dia senyum, tapi mukanya rusak. Astagfirullah. Orang-orang mulai ribut. Tapi saat Darmono lihat, etalasenya kosong dari penampakan. Hanya pentol, sambal, dan kuah panas seperti biasa. Namun ia tahu, itu bukan halusinasi Bu Lilis. Sebab saat malam tiba, giliran dia yang melihat. Di dalam dapur, saat hendak mengambil tulang untuk dihaluskan, ia melihat sepasang kaki menggantung dari atas langit-langit. Kaki itu tak berbadan, hanya kaki manusia menggoyang pelan seolah digantung. Lalu muncul suara, "Kakiku belum dikembalikan, Pak." Darmono hampir gila. Ia lari ke kamar, mengunci pintu, dan menyalakan TV sekeras-kerasnya. Tapi suara itu terus ada. Bukan hanya satu, tapi banyak. Ratusan bisikan, jeritan lirih, isak tangis, dan suara tawa mengerikan bersahutan di seluruh lantai ruko. Hari berikutnya, pelanggan mulai berkurang. Rumor mulai menyebar bahwa pentol Darmono mengandung santet atau daging celeng. Ada juga yang bilang malam-malam sering dengar suara tangisan dari balik tembok ruko itu. Salah satu driver ojek online yang sering nganter pesanan bahkan melihat sesuatu yang membuatnya menolak orderan selamanya ke ruko itu. "Bang, saya sumpah lihat. Pas saya nganter pentol malam-malam, dari kaca belakang ruko, ada orang tanpa kepala jalan muter-muter di dapur. Terus tangannya nyari-nyari lantai, kayak lagi cari kepalanya sendiri. Saya kabur." Sementara itu, Sardi, karyawan bagian produksi yang diam-diam menyimpan kecurigaan sejak lama, mulai mimpi buruk setiap malam. Ia bermimpi dikejar wanita hamil berdarah-darah yang menjerit. "Aku cuma mau kerja, kenapa aku dibelah hidup-hidup?" Pagi harinya, ia selalu mendapati bajunya basah kuyup dan tangan penuh lumpur, seolah ia menggali tanah semalaman. Padahal ia yakin dirinya tidur di kamarnya. Sementara itu, ruko mulai berubah suasana. Bau amis aneh muncul dari lantai bawah. Mesin pendingin sering menyala sendiri tengah malam. Bahkan CCTV dalam dapur beberapa kali menangkap bayangan manusia tanpa kaki berjalan menyusuri lantai lalu menghilang di balik freezer. Teror bukan hanya muncul di malam hari. Siang hari pun kini jadi waktu yang penuh ketegangan. Suatu siang, seorang pembeli remaja pingsan di depan etalase setelah melihat sesuatu mengapung dalam kuah pentolnya. Setelah sadar, ia gemetar sambil berteriak, "Itu jempol manusia, ada kuku panjangnya. Itu bukan daging sapi, aku lihat jelas." Darmono panik. Ia mulai mengancam karyawan agar tutup mulut. Ia naik pitam, memecat 2 pegawai karena dianggap menyebar hoaks. Namun, malam itu, 2 pegawai yang dipecat mendadak hilang. Polisi belum turun tangan. Tapi, warga mulai bisik-bisik. Seorang ustaz setempat yang lewat di depan ruko malam hari mendadak merasakan hawa berat seperti kuburan terbuka. "Tempat itu, tempat kematian," katanya. Kejadian makin menggila. Pelanggan mulai melihat penampakan di dalam mangkuk mereka. Kadang ada mata manusia mengambang, kadang jari-jari mencuat
dari dalam pentol yang belum dikunyah. Seorang balita bahkan menjerit karena mengaku nenek tua yang telanjang muncul dari dalam mangkuk dan berkata, "Jangan makan saya, Nak. Saya masih hidup." Dalam kondisi panik, Darmono mulai kehilangan kendali. Ia makin brutal, bahkan membunuh 2 gelandangan secara terang-terangan di belakang ruko karena panik stok menipis dan dia merasa dikejar waktu. Tapi setelah itu, ia juga makin sering melihat kepala-kepala melayang di lorong rumahnya, tertawa dan menyeringai. Malam-malamnya sudah bukan malam. Seluruh ruko seperti neraka berjalan. Semua cahaya, lampu, kedap-kedip. Bau darah dan daging busuk seperti menyelimuti bangunan. Lantai dapur sering basah, tapi bukan air, melainkan darah segar yang entah dari mana asalnya. Kini, bahkan anak buah Darmono yang tersisa mulai kesurupan. Salah satunya menjerit saat sedang menggiling daging, lalu tertawa sambil berkata, "Saya Wahid, Pak. Saya belum dikubur. Darah saya masih di freezer itu, Pak. Saya akan ambil balik badan saya." Dan semua tahu, teror itu belum mencapai puncaknya karena ratusan korban itu masih menunggu dan mereka lapar, bukan untuk makan, tapi untuk balas dendam. Pak Darmono akhirnya menyerah. Setelah teror makin menjadi, dari penampakan, tangisan, jeritan, sampai pembeli yang pingsan dan karyawan kesurupan, ia memutuskan pergi ke seorang dukun tua di pinggiran kota. Namanya Mbah Wiryo, dukun tua yang katanya bisa menenangkan arwah penasaran. Dengan tubuh gemetar dan wajah pucat, Darmono duduk bersimpuh di depan si dukun sambil bercerita. Wajah Mbah Wiryo langsung tegang saat mendengar penuturan tentang daging manusia, pembiusan di mes, dan ratusan korban. "Gusti Allah, awakmu wis endak nyawiji karo setan," gumam Mbah Wiryo lirih. "Kau sudah bukan manusia, dan arwah-arwah itu bukan arwah biasa. Mereka mati tidak ikhlas, mati dalam ketakutan. Kau cabik-cabik tubuh mereka, bahkan tulangnya tak kau kubur. Kau ciptakan tempat jagal, bukan ruko." Mbah Wiryo tetap mencoba membantu. Ia beri Darmono segenggam tanah kuburan dan tali pocong bekas mayat muda. Disuruh dikubur di 4 sudut ruko sambil dibacakan mantra pengikat. Tapi malamnya, sesuatu justru jauh lebih mengerikan terjadi. Saat tanah kuburan ditanam dan mantra dilantunkan, seluruh listrik di ruko langsung padam. Alarm freezer berbunyi sendiri, mengaung panjang seperti lolongan. Semua pintu menutup sendiri. Lampu kedap-kedip sebentar, lalu meledak satu persatu. Tiba-tiba, dinding dapur mengelupas. Dari celah tembok muncul tangan-tangan berdarah, merangkak, mencakar, menjambak rambut Darmono. Dari langit-langit, darah menetes terus-menerus, seolah ruko itu tengah menangis. Dan suara itu datang lagi, lebih keras, lebih bergema, dan lebih dalam dari sebelumnya. "Kembalikan tubuh kami. Darah kami masih kau rebus. Kepala saya, di mana kepala saya? Saya belum mati saat dipotong. Saya masih hidup saat dikuliti." Darmono menjerit. Ia berlari ke atas, masuk ke kamar paling atas, mengunci diri. Tapi dari bawah lantai, suara langkah kaki ratusan orang mulai terdengar. Tertata, perlahan, dan mendekat. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari balik dinding. Tuk, tuk, tuk. Kemudian muncul wajah di balik tembok. Bukan wajah utuh, tapi hanya setengah. Bagian bawahnya hangus, matanya kosong, dan mulutnya robek lebar hingga ke pipi. Wajah itu berkata, "Kita belum selesai, Pak. Kita masih lapar." Sementara itu, para pembeli makin sedikit. Ruko yang dulunya penuh, kini hanya sesekali didatangi orang iseng. Bahkan ada vlogger horor yang datang untuk konten malam-malam. Namun dari video yang mereka rekam, suara-suara aneh terekam jelas. Salah satunya berkata, "Saya anak perempuan 9 tahun. Saya diajak kerja.
Saya malah dibunuh. Minta tolong, kabari ibu saya. Video itu viral. Orang-orang mulai sadar, ini bukan isu santet biasa. Ini bukan bisnis gelap biasa. Ini pembantaian, murni teror berdarah yang ditutupi dengan pentol murah meriah. Warga mulai melapor ke polisi. Tapi karena tidak ada bukti konkret, ruko belum bisa ditutup. Darmono sendiri makin kurus, makin sering bicara sendiri, dan setiap malam teriak-teriak keras dari kamarnya. Karyawan tersisa, Sardi, akhirnya memberanikan diri buka suara. Ia mengajak dua temannya menggali di bawah dapur, tepat di dekat freezer utama. Dan yang mereka temukan membuat mereka muntah dan langsung kabur ketakutan. Tulang berserakan, tangan, tengkorak, kaki, serpihan rahang, dan potongan-potongan tulang belakang manusia ditumpuk seperti limbah. Tertata rapi di kolam semen besar, penuh darah mengering, seperti septic tank, tapi untuk jasad manusia. Tak ada bau busuk, semua dibekukan dengan teknologi, tapi energi di tempat itu seperti liang kubur tanpa doa. Sementara itu, arwah makin merajalela. Setiap malam, tetangga sebelah ruko mengaku mendengar suara orang-orang berteriak, "Pak, aku belum mati. Tolong jangan iris lagi. Tolong sampaikan ke anak saya belum pulang." Malam puncaknya, seluruh ruko seakan jadi dunia sendiri. Darmono duduk di dapur, matanya melotot. Di sekelilingnya, ratusan bayangan berdiri. Bayangan gelap, tanpa kepala, tanpa kaki. Organ-organ terbang mengambang di udara. Jantung, usus, otak, semua berbisik, "Saatnya bayar, Pak." Dan malam itu, ruko berubah seperti rumah jagal neraka. Suara gergaji, tangisan, dan tawa menggema keluar. Bahkan tetangga seberang jalan mendengar. Tapi saat polisi datang esok pagi, tak ada siapa-siapa. Ruko terkunci dari dalam. Dan Pak Darmono ditemukan tergantung di dalam kamar atas. Tubuhnya tak utuh lagi. Perutnya terburai dan mulutnya masih menyeringai. Di tembok kamar ada tulisan besar dari darah. "Saya sudah bayar, tapi mereka belum puas." Kabar bunuh diri Pak Darmono menyebar cepat. Polisi datang, langsung memasang garis kuning. Tapi mereka tidak menyangka akan menemukan neraka nyata di balik bisnis pentol tersebut. Ruko 2 lantai itu dulunya tampak seperti usaha makanan biasa, kini menjadi tempat pembantaian yang mengerikan. Di lantai atas, jasad Pak Darmono tergantung dengan kondisi mengenaskan. Perut sobek, organ dalam berceceran, matanya melotot ke arah langit-langit. Darah mengalir ke lantai, membentuk genangan hitam pekat. Tapi bukan itu yang membuat polisi tercengang, melainkan tulisan dari darah yang tercoret jelas di dinding. Mereka belum puas dan akan terus lapar. Polisi langsung menurunkan tim forensik dan tim khusus penggeledahan. Saat mereka menuruni tangga menuju dapur, udara berubah dingin. Beberapa petugas merasa mual, bahkan muntah. Mereka tak siap melihat apa yang tersembunyi di bawah ruko. Freezer dibuka dan di dalamnya tak hanya daging sapi, ada potongan tangan manusia, telapak kaki, bahkan satu kepala utuh masih membeku. Satu petugas wanita langsung jatuh pingsan melihatnya. Di balik dinding dapur, setelah dibongkar, polisi menemukan akses menuju ruang bawah tanah yang disemen rapi. Saat digali, bau busuk keluar menyengat, meskipun sebagian besar jasad sudah beku atau dikeringkan. Yang ditemukan di dalamnya, tulang belulang manusia dalam jumlah puluhan hingga ratusan, kepala manusia yang dikuliti dan dipotong rapi seperti daging dagangan, organ-organ tubuh seperti jantung, hati, paru-paru dikelompokkan dalam wadah plastik vakum, pakaian korban, seragam SD, jaket lusuh pemulung, baju wanita, hingga pakaian bayi. KTP dan kartu identitas tertumpuk di dalam kotak kardus besar,
Sebagai bukti bahwa para korban berasal dari berbagai daerah, warga langsung digemparkan. Video pembongkaran ruko tersebut tersebar di media sosial, bahkan tayang di TV nasional. Wartawan mengepung area dan publik menyebutnya sebagai pentol berdarah, ruko penyembelihan manusia di tengah kota. Yang paling menyakitkan, banyak keluarga yang mengaku kehilangan anggota keluarga beberapa tahun terakhir. Ternyata menemukan sisa tulang atau pakaian kerabat mereka di dalam gudang neraka itu. Tangis histeris pecah di depan ruko. Doa massal pun dilakukan, tapi aura kelam tak kunjung hilang. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa Pak Darmono sudah melakukan aksinya selama lebih dari 6 tahun. Ia menculik gelandangan, pengemis, anak jalanan, bahkan beberapa pekerja informal yang dibujuk rayuan kerja sebagai karyawan mes ruko. Korban dibius menggunakan gas khusus yang dipasang di ventilasi kamar. Setelah tertidur, mereka dibawa ke dapur bawah oleh Darmono dan dipotong hidup-hidup. Potongan tubuh yang tak terpakai dibuang di septic tank buatan, sedangkan dagingnya diolah menjadi campuran pentol. Ia mencampur daging manusia 30% dan daging sapi 70% untuk menekan biaya tapi menjaga rasa tetap gurih. Yang lebih mencengangkan, Darmono sempat mengantongi sertifikasi halal dan label higienis. Ia bahkan pernah menerima penghargaan UMKM berprestasi dari dinas daerah. Seluruh kota gempar. Warga tak percaya bahwa mereka pernah menikmati pentol berdarah itu dengan harga murah dan rasa yang istimewa. Seorang mantan pelanggan berkata, "Saya pernah makan 2 kali sehari di sana. Enak banget. Tapi sekarang saya pengen muntah tiap kali ingat. Bisa jadi yang saya makan itu tangan manusia atau anak-anak." Pemerintah langsung bertindak. Ruko disegel permanen dan tanahnya diumumkan sebagai zona terlarang. Tidak boleh dibangun atau digunakan kembali. Sebuah plakat dipasang di depan. "Tempat ini pernah jadi neraka dunia. Jangan biarkan terulang kembali." Namun meski kasus ditutup, keanehan tetap terjadi. Beberapa warga melaporkan melihat penampakan di malam hari. Sosok-sosok berdiri di depan ruko, menatap kosong ke arah jalan raya. Ada yang menangis sambil memegang perut, ada pula yang memanggil-manggil nama ibu mereka. Di sisi lain, beberapa driver ojek online yang lewat mengaku mendengar suara seseorang berteriak dari dalam ruko. "Saya masih hidup, tolong bukakan pintunya. Saya tidak mau dimakan." Kini, ruko tersebut menjadi salah satu tempat paling berhantu di kota. Banyak tim pemburu hantu mencoba masuk, tapi semua keluar dalam kondisi syok. Bahkan ada yang kesurupan dan berteriak, "Dia masih mengiris saya, tolong hentikan dia." Kisah ini menjadi pengingat bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik hal paling sederhana. Pentol di pinggir jalan. Dan ketika manusia menggadaikan nurani demi uang, maka yang datang bukan hanya dosa, tapi kutukan. Pak Darmono boleh mati, tapi dendam para korban akan abadi.